sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 September 2021. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Erna Kusuma dari Tangerang dan sharing dari Ibu Justina Rustiawati. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada. Saya merasa senang dapat menyapa para pendengar dari Fresh Juice hari ini melalui Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3, yaitu tentang para wanita yang melayani Yesus serta turut bersama rombongan berkeliling dari satu kota ke kota yang lain dan dari satu desa ke desa yang lain. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, saya tidak bermaksud mengutarakan tentang dikotomi pria wanita ataupun tentang emansipasi wanita. Melainkan saya mengungkapkan fakta bahwa di zaman Yesus, para rasul Yesus seluruhnya pria. Tidak ada wanita yang diangkat menjadi rasul Yesus. Di zaman sekarang pun saya melihat fakta bahwa yang namanya imam itu semuanya pria, yang wanita boleh menjadi suster tetapi tidak menjadi pastor. Apakah Yesus telah melakukan diskriminasi gender? Di zaman itu memang lumrah orang-orang mau mendengarkan jika yang naik ke mimbar untuk berkhotbah adalah pria. Maka adalah bijaksana jika urusan khotbah sebaiknya Yesus mengangkat murid yang pria. Tetapi itu tidak berarti para wanita tidak mempunyai peran dalam pelayanan bersama Yesus. Dari Injil yang tadi telah kita dengarkan bersama, ada juga para wanita yang menyertai Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Mari kita lihat siapa saja para Sri Kandi zaman itu. Yang pertama yaitu Maria Magdalena, sosok yang menjadi idola saya. Maria Magdalena kita ketahui menerima kehormatan dari Yesus. Setelah Yesus bangkit, pertama-tama menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena sebelum menampakkan diri kepada yang lain. Selanjutnya ada Yohana yang dikenal karena suaminya Kusa, seorang bendahara Raja Herodes. Nama lain yang disebut juga adalah Susana, tidak dikenal sebab hanya satu kali saja ditulis di dalam Injil. Dan sebagian besar wanita lainnya malah tidak disebutkan nama-namanya, padahal jelas-jelas ditulis dalam Injil kalau mereka ini adalah wanita-wanita yang melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Para wanita ini memiliki motivasi yang kuat untuk melayani Yesus dan rombongannya, sebab mereka telah mengalami sendiri berkat dan pertolongan dari Tuhan, disembuhkan dari roh-roh jahat dan juga dari berbagai penyakit badan.
Tentu mereka ingin agar lebih banyak lagi orang yang berkesempatan menerima berkat dan pertolongan Tuhan, lebih banyak lagi yang diselamatkan. Mereka ini tidak mengejar popularitas, tidak banyak berbicara, tetapi banyak berbuat. Perannya dalam pelayanan sangat jelas dan nyata. Mereka ini telah menginspirasi saya untuk terlibat di dalam organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia. Di zaman dulu, para wanita ini mendampingi Yesus untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di zaman sekarang pun, para wanita mendampingi pastor paroki untuk berkeliling ke wilayah-wilayah dan lingkungan-lingkungan gereja. Mereka tidak hanya mengurusi harta benda semata, melainkan juga mengurusi berbagai hal lainnya. Menjadi pemazmur, lektor, membersihkan dan menghias gereja, serta aktif dalam berbagai kegiatan bakti sosial untuk sesama. Sebagian dari wanita ini mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan dengan hidup membiara menjadi suster, lalu bersama-sama dalam kongregasinya melakukan pelayanan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta bidang sosial lainnya, maupun menjadi pendoa yang khusyuk dan tekun bagi kedamaian dan keselamatan sesama manusia. Di samping para suster ini, wanita awam, termasuk yang telah menjadi bagian dari suatu keluarga, sebagai istri atau juga ibu, mereka mendapat kesempatan untuk melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan. Ada banyak komunitas yang boleh diikuti. Salah satunya WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, sebagai satu-satunya organisasi kemasyarakatan wanita Katolik di Indonesia. Para wanita yang dipanggil untuk melayani ini tidak meninggalkan keluarganya, tidak meninggalkan suami dan anak-anaknya untuk sepanjang waktu berkeliling melayani. Mereka merespon panggilan Yesus seperti yang telah dikatakannya dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 16. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Barangkali kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memilih dan memanggil kita untuk melayaninya, dan seringkali pula tidak disangka-sangka, seperti ketika Yesus memanggil Rasul Paulus atau memanggil para nelayan untuk menjadi rasulnya. Ibu Justina Rustiawati, Ketua Presidium DPP WKRI, sebelumnya adalah akademisi yang hampir separuh hidupnya digeluti sebagai peneliti di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Lalu Tuhan memanggilnya untuk melayani di Wanita Katolik Republik Indonesia. Sharingnya kali ini menjawab banyak pertanyaan dari pendengar tentang sosok siapa Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia pada saat ini. Mari kita dengarkan sharingnya berikut ini. Saya ingin sedikit menceritakan mengenai jalan hidup saya mungkin ya ini untuk masuk ke Wanita Katolik RI. Pertama-tama saya harus mengatakan atau mengakui bahwa saya lahir dan besar di Unika Atmajaya Jakarta. Tepatnya saya menjadi peneliti di Pusat Penelitian Unika Atmajaya. Dan saya memang tertarik untuk meneliti. Pada waktu saya menjadi peneliti di Unika Atmajaya, saya berjanji pada diri sendiri. Waktu itu seperti doa saya bahwa saya sebagai orang Katolik yang ingin menyerahkan seluruh diri saya, kemampuan saya untuk kebutuhan gereja. Dan itulah kemudian saya di Unika Atmajaya menjadi peneliti sampai 30 tahun. Saya mengembangkan
seluruh keterampilan saya dalam penelitian, dan juga saya mengembangkan semakin matang dan dewasa tentang isu-isu perempuan dan anak. Nah, inilah sejak pertama saya semakin menekuni isu-isu perempuan, tentang perempuan dan juga anak. Lalu pada tahun 1998 ini satu turning point hidup untuk saya. Tahun itu, tahun 1998, ada tragedi Mei. Pada waktu itu, persis di bulan Mei itu, saya diminta oleh Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia untuk mewakili dalam pertemuan regional Asia untuk Hari Doa Sedunia. Waktu itu saya masih sangat ingat, temanya adalah Talitha Kum, bangkitlah perempuan muda. Dan persis setelah selesai pertemuan itu, pada tanggal 13 Mei saya turun dari acara pertemuan di Puncak ke Jakarta, sudah ditutup sebenarnya pintu masuk ke arah Jakarta karena sudah ada tragedi Mei, sudah banyak demonstrasi dan juga banyak kerusuhan yang terjadi waktu itu sudah dimulai. Pada waktu itu saya menangis, merasa sangat tidak berdaya, dan disitulah saya betul-betul merasakan bagaimana orang yang tidak berdaya, yang menjadi stateless karena masalah ras. Nah, ini kemudian menggugah saya untuk melakukan sesuatu. Sejak itu 1998 saya masuk dalam gerakan kemanusiaan dan mengubah total. Kepedulian saya semakin kental dan menambah tidak hanya isu perempuan dan anak saja, tetapi lebih dalam dan mendasar lagi hak-hak perempuan, isu HAM perempuan dan juga anak. Terima kasih Ibu Yustina. Memang sudah semestinya demikian ketika Yesus berkata kepada kita, "Ikutlah aku," maka kita mesti meninggalkan yang sudah ada untuk mengikutinya. Boleh Ibu Yusti sharingkan tentang bagaimana Ibu akhirnya terlibat di WKRI? Waktu itu saya berkenalan dengan Ibu Yanti Graito di satu kepanitiaan gereja Katolik, dan saya tahu Ibu Yanti Graito itu tokoh wanita Katolik Republik Indonesia. Lalu saya tidak berpikir untuk masuk ke wanita Katolik Republik Indonesia pada waktu itu. Saya masih di Unika Atmajaya, saya masih peneliti, dan memang beberapa kali saya diminta untuk menjadi narasumber atau diajak diskusi mengenai organisasi Wanita Katolik RI ini bersama dengan DPP dan khususnya Ibu Yanti Graito. Lalu pada tahun 2008 sebenarnya secara serius Ibu Yanti mengajak saya untuk masuk dalam kepengurusan. Saya ditawari untuk menjadi sekretaris jenderal di Dewan Pengurus Pusat. Nah, saya sempat minta waktu dan kemudian diskusi. Saya juga minta doa dan discernment bersama dengan beberapa romo. Waktu itu saya minta sungguh-sungguh, saya bertanya mengenai seperti apa sebenarnya Wanita Katolik RI ini, siapa di dalamnya dan apa yang dilakukan. Saya kemudian banyak mendapat informasi, akhirnya saya tergerak, bertekad
baiklah, saya bergabung dan saya masuk di dalamnya dengan harapan akan dapat memberikan sesuatu nilai tambah bagi organisasi ini. Organisasi Wanita Katolik RI ini organisasi Katolik, organisasi perempuan Katolik satu-satunya yang sudah tua, usianya lebih tua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya merasa perlu ikut merawat dan menjamin keberlangsungan hidupnya sampai lama, tentunya harus bertahan. Saya bukan apa-apa karena saya perempuan biasa. Saya punya latar belakang penelitian yang sama sekali baru untuk wanita Katolik Republik Indonesia. Jadi itu perjuangan saya. Yang pertama-tama saya harus betul-betul mau memahami nuansa dan warna apa yang ada di dalam wanita Katolik Republik Indonesia. Lama saya menggeluti ini, satu periode kesekjenan saya itu 5 tahun. Kemudian periode berikutnya, 5 tahun berikutnya saya dipercaya untuk menjadi ketua presidium pimpinan di tingkat nasional Dewan Pengurus Pusat sampai sekarang. Ini periode kedua saya, periode terakhir, di mana saya masih banyak harus memberikan pemikiran-pemikiran dan juga agar wanita Katolik Republik Indonesia ini semakin bisa lentur, bertahan, dan merespon semua yang perlu ke depan, isu-isu perempuan, anak, isu kemanusiaan. Banyak hal yang masih perlu ditata supaya wanita Katolik RI menjadi lebih profesional dan menjadi lebih bisa dipercaya untuk melayani orang banyak. Terima kasih Ibu Justina. Para pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, marilah kita tutup perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami, Putramu Yesus Kristus telah menyampaikan kepada kami, bukan kami yang memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang telah memilih kami, meminta kami untuk menjadi pelaku firman dan menjadi saksi Kristus. Mohon dampingilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menghasilkan buah, agar kemuliaan-Mu dapat kami nyatakan dalam terang, dan agar lebih banyak lagi orang yang menerima keselamatan dari-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 September 2021. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya hari ini dan Ibu Justina Rustiawati untuk sharingnya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.